Perkenalkan, Pose with the bands. Panggil aja dengan Mia. Senang banget lo bisa ngobrol bareng kalian. nah kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik ya teman-teman, dimana yaitu bisakah brand global dimaafkan setelah melakukan kesalahan? Menurutku topik ini sangat dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Hampir nih setiap hari kita menggunakan produk ataupun layanan besar loh. Nah betul, karena mulai dari makanan siap saji, kopi, pakaian olahraga, dan lain-lain. Meskipun sudah terkenal dan dipercaya jutaan orang, tapi bukan berarti mereka itu nggak pernah melakukan kesalahan, nggak sih? Iya betul sekali, pasti setiap brand memiliki kesalahan, mau itu yang kecil ataupun yang besar. Nah yang menarik adalah ketika sebuah brand besar melakukan kesalahan, apakah masyarakat tetap akan memberikan kesempatan yang kedua? Atau kepercayaan masih utuh atau bisa dikembalikan lagi? Nah itu dia, ayo kita bahas. Panas banget cok harinya. Aku mau nanya nih, kalau menurutmu apakah semua brand itu bisa dimaafkan nggak sih? Tergantung sih kalau menurutku, karena kalau semua sih enggak ya, karena kan tiap kesalahan itu berbeda-beda nggak sih, ke besar kecilnya masalah itu. Tergantung sih jenis kesalahannya dan bagaimana perusahaan itu menanggapi masalah tersebut. Kalau menurutku ya. Kalau gitu, aku setuju banget leh. Karena kesalahan yang mungkin masih bisa dimaklumin itu masih bisa dimaafkan. Tapi kalau udah kesalahan yang besar nih, sampai mengerugikan kita atau orang lain itu nggak bisa dimaafkan nggak sih? Iya. Nah, dan menurutku juga yang paling penting itu bagaimana si perusahaan ini tanggung jawabnya atas terjadinya kesalahan tersebut, dan mereka ngakuin nggak sih gitu. Karena kalau cuman kata-kata doang nih kayak ya udah kami akan perbaikinya tapi nggak ada aksi nyatanya, itu sama doang bohong sih menurutku. Kalau itu aku setuju sih. Tapi kadang masyarakat lebih marah nggak sih kalau perusahaan itu tidak mengakui kesalahan dari brandnya, malahan orang itu seolah-olah tidak melakukan kesalahan. Ya betul sekali, karena kan ada nih beberapa brand mungkin yang kayak udah dikasih saran gitu dari masyarakat, tetapi orang itu seolah mengelak dan mengatakan oh nggak kayak gitu. Iya, seolah-olah itu masyarakat itu kayak mana ya, mencari permasalahan nggak sih? Iya, jadi itu dia, makanya di sini kita kan membahas studi kasus yang pernah terjadi di era global. Nah, tahu nggak sih kasus McDonald's? McDonald's itu kasus pertamanya datang dari McDonald's, yang dimana dia dapat kritik dari masyarakat. Nah, siapa sih yang nggak kenal brand McDonald's ini? Karena kan dia brand makanan cepat saji yang begitu besar nggak sih? Kayaknya hampir semua global lah ya yang tahu McDonald's ini, karena makanan McDonald's ini cukup terkenal karena dia promonya lewat TikTok, IG, YouTube, pokoknya di TV semua udah kenal lah McDonald's ini menurutku ya. Kalau menurutmu McDonald's itu? Betul, karena menurutku McDonald's ini memang udah brand yang cukup besar dan termasuk brand global ya, dimana selama bertahun-tahun ini McDonald's itu mendapat kritik karena makanannya itu kurang sehat dan berpotensi meningkatkan obesitas jika dikonsumsi terlalu sering nih. Jadi banyak kritikan masuk dari situs-situs resmi dan dari media sosial tentang makanan McDonald's ini. Aku ingat, bahkan banyak nih kampanye tentang kesehatan yang menyoroti McDonald's itu karena makanannya cepat saji, karena orang bilang itu nggak sehat, kebanyakan lemak. Pokoknya masyarakat ini kritik lah makanan McDonald's ini. Jadi itu dia. Nah betul sekali, karena banyak kali tenaga ahli
mengingatkan bahwa konsumsi makanan tinggi kalori, gula, dan lemak secara berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas dan penyakit lainnya. Nah, dengan banyaknya isu-isu dari media medis, jadi orang lebih menyorot, tambah dengan isu-isu bahwa ini McDonald's ini udah makanan siap saji yang tinggi kalori, dengan diperkuatnya lagi tim medis mengatakan bahwa itu meningkatkan obesitas. Jadi orang ini menjadi riuh nih, banyak perbincangan di media sosial dan lain-lainnya bahwa sempat anjlok brand tersebut karena isu-isu tersebut. Bukan hanya isu sih, memang gimana ya? Iya, tinggi kalori, tapi kita lihat bagaimana brand ini menanggapi ini. Kalau aku jadi pelanggan saat itu, mungkin itu aku mulai lebih memperhatikan apa yang aku pesan, nggak sekedar aku mau mesen ini. Kalau di sekali kita nggak tahu lemaknya berapa, kalorinya berapa, jadi kesehatan kita juga terganggu nggak sih? Walaupun dia brandnya udah besar kali kan, udah terpercaya kan. Nah, sama, tapi yang menarik nih, ada yang menariknya. McDonald's tidak tinggal diam gitu. Dia juga melakukan sebuah aksi. Mereka itu mulai menyediakan informasi kalori pada menu, menambah pilihan makanan yang dianggap lebih sehat nih, seperti menambahkan salad, buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan yang bergizi, minuman dengan kandungan gulanya itu yang rendah. Pokoknya masyarakat itu udah mengkritik, terus McDonald's ini langsung cepat tindak dia, biar brandnya itu nggak anjlok ya kan. Iya, betul sekali ya. Nah, menurutku nih ya, mereka itu udah menunjukkan bahwa mereka itu mendengarkan apa yang dikeluhkan konsumen gitu. Jadi mereka melakukan aksi nyata dengan mengatakan bahwa menerapkan kalori di tempat kemasan itu, orang itu masih mengakui bahwa cepat saji itu memang kurang sehat. Tapi gimana ya, rata-rata makanan cepat saji itu kurang sehat nggak sih? Cuman dengan menerapkan kandungan dari isi makanan tersebut, kita jadi tahu nih. Contoh setelah kita tadi makan McDonald's yang kalorinya tinggi, terus kita makan keripik, pasti kita tahu kan, oh tadi kalorinya udah sekian, keripik ini berapa ya kalorinya, kalau aku makan berarti udah berlebihan. Jadi otomatis kita akan mengkonsumsi makanan yang lebih sehat, kayak misalnya salad atau buah-buahan, untuk mengantisipasi dan mengurangi kalori yang telah kita makan tadi gitu. Makanya tadi McDonald's itu menambahkan makanan yang tadi yang salad itu kan. Nah itu dia, makanya tadi McDonald's juga menyeimbangkan dengan makanan yang dibuatnya tadi yang lebih sehat, untuk menyeimbangkan kalori makanan cepat saji yang tadi. Jadi gitu. Enggak, cobain aja ya. Kalau mereka itu tadi tidak menanggapi ataupun mengabaikan kritik tersebut, mungkin citra mereka itu semakin terpuruk. Bisa jadi McDonald's ini akan bangkrut nggak sih? Betul banget. Nah, jadi dan sampai sekarang itu McDonald's masih menjadi, yang kita tahu, McDonald's masih menjadi salah satu jaringan restoran cepat saji terbesar di dunia nggak sih? Sampai sekarang McDonald's masih ada kan, masih beroperasi dengan baik. Artinya itu banyak itu konsumen tetap memberikan kesempatan kepada mereka setelah melihat adanya perubahan. Mereka itu ngasih kesempatan nih, karena McDonald's ini mau merubah, masih menanggapi kritikan orang itu, sehingga McDonald's itu sampai bertahan ya saat ini kan. Iya, betul. Nah, jadi menurutku dari kasus ini kita bisa belajar ya, bahwa kritik bisa menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk berkembang. Nah, ketika sebuah perusahaan mengabaikan kritik masyarakat atau hanya menganggap lalu lalang karena dia udah brand besar kan, aku udah brand besar kok, cuman beberapa
konsumen aja nggak akan membuat aku rugi gitu ya tapi kan? banyak loh brand besar mengabaikannya perintahkan dari Itu masyarakat dia. sehingga orang itu sampai sekarang bangkrut loh yang Iya. brand-brand besar itu. Karena mereka berpikir bahwa Allah cuman beberapa konsumen kok nggak akan berpengaruh. Nah dari beberapa konsumen yang mengkritik dan konsumen lainnya pasti melihat nih keluhan mereka itu ditanggapi nggak sih gitu. Jadi itu dia. Oke nih, kita masuk dengan studi kasus yang kedua ya, Mm-mm. yaitu tentang Starbucks dan kasus diskriminasi pada tahun 2018. Kamu masih ingat nggak? Oh, ingat yang pada tahun 2012 2018 nggak sih Iya. tentang diskriminasi itu? Itu betul. Aku ingat banget dulu Starbucks itu pernah terjerat dengan kasus 2018 itu. Iya, kalau kasus itu menurutku lebih sensitif karena berkaitan dengan perlakuan terhadap pelanggan dan mengganggu kenyamanan pelanggan juga nggak sih? Iya, karena yang kita betul Starbucks 2018. Betul, karena yang kita kenal kan Starbucks ini brand yang untuk kalangan menengah ke atas Iya. Pada tahun 2018 ini tahu nggak? Ada itu pelanggan kulit hitam Iya. ditangkap polisi di salah satu gerai Starbucks di Filipina loh, di Amerika Serikat. Kamu tahu? Iya tahu. Dan kejadian itu langsung viral karena dianggap sebagai bentuk perlakuan diskriminatif. Aku ingat banget itu. Tahu nggak akibatnya apa? Tahu? Apa? Starbucks itu mendapat kritik besar dari masyarakat. Iya, aku ingat banget karena pada saat itu Starbucks langsung dikritik besar-besaran di media sosial karena diperkirakan melakukan diskriminasi tahu. Nah, dan yang menarik adalah bagaimana Starbucks ini merespon masalah tersebut. Itu sih yang paling menarik. Apa ya? Kalau kau jadi pelanggan apa sih yang kau lakukan? Kalau aku jadi pelanggannya sih mungkin pasti saat itu kecewa ya. Jangan bayangkan lah kau jadi pelanggan Padahal kan masa sih dengan cuman berkulit hitam kita kayak didiskriminasi gitu kan. Kita nggak boleh nih melihat penampilan orang, belum tentu dia yang kayak seperti itu penampilannya, belum tentu nggak ada uang ya. Ya aku nggak termasuk hitam-hitam kali nggak sih, aku Iya, takut cuman kan juga. walaupun kita berpenampilan menarik tapi kalau dompetnya kecil itu bagaimana? Itu kan Ada pepatah juga bilang gini loh, jangan menilai orang dari covernya. betul. Nah itu tadi. Nah makanya nih kita lihat bagaimana sih respon si Starbucks ini. Kalau aku sih jadi pelanggan seharusnya aku itu diperlakukan dengan adil, bukan semena-mena. Starbucks itu enggak sih berarti perilaku pelayanannya itu sangat buruk ya. Iya betul. Nah mereka tidak hanya meminta maaf, sebetulnya dari pihak Starbucks juga sudah melakukan tindakan nyata. Mereka tidak hanya meminta maaf kepada publik nih, tetapi juga menutup lebih dari 8.000 gerai, bayangin. Wow, banyak kali. Iya betul. Mereka juga menutup lebih dari 8.000 gerai di Amerika Serikat selama beberapa jam untuk mengadakan pelatihan anti diskriminasi. Jadi orang itu menutup semua cabang yang di situ hanya untuk melakukan pelatihan anti diskriminasi. Bayangin Starbucks melakukan pelatihan tersebut agar tidak terjadi kejadian yang sama lagi. Bayangin. Aku setuju sih tapi kalau ditutup itu, kalau orang itu tidak semena-mena tadi, kalau orang itu ditutup tadi akan rugi nggak sih? Ya mereka
Betul. walaupun beberapa jam dia. Ya betul. Bayangin ada 8.000 nih gerai yang ditutup walaupun hanya beberapa jam. Itu bayangin 8.000, berapa pelanggan yang seharusnya udah datang. Nah, tetapi kalau mereka tidak melakukan hal tersebut, Yang pada kulit hitam yang tadi ya? ya kalau mereka tidak melakukan anti diskriminasi itu, masyarakat akan menilai, oh berarti ini minuman yang mendiskriminasi nih gitu. Walaupun pihak kalangan atas itu sebetulnya nggak kenapa-napa kan, nggak terjadi apa. Iya. Tapi dengan hati pasti masih adalah simpati gitu. Dan pelatihan itu diikuti oleh sekitar 175.000 karyawan loh. Mantap sih. Betul. Nah, menurutku itu bukan keputusan yang mudah sih ya. Karena yang kita bilang tadi, kalau seumpamanya orang itu tetap membuka 8.000 gerai itu, pasti kan dapat untung yang lebih banyak kan? Ya enggak sih? Iya sih. Nah, itu makanya karena mereka harus menghentikan operasional ribuan gerai sekaligus. Ya enggak sih? Enggak mudah enggak sih? 8.000 gerai loh. 8.000 gerai dihentikan hanya untuk pelatihan anti diskriminasi. Aku nggak bisa kebayang loh kerugian orang itu. Tapi untuk ya mungkin kalau mereka tidak melaksanakan itu, kedepannya akan banyak nih masyarakat yang nggak mau lagi di situ. Iya sih, betul. Tapi langkah itu aku setuju sih untuk menunjukkan bahwa mereka itu serius memperbaiki masalah orang itu. Kalau orang itu tadi nggak memperbaiki, mungkin gara-gara yang tadi itu mereka itu akan jatuh ke bawah nggak sih? Betul. Kalau Starbucks hanya meminta maaf tanpa melakukan pelatihan, menurutku itu masyarakat mungkin tidak percaya sepenuhnya ya. Karena masyarakat itu perlu tindakan nyata gitu. Kalau hanya maaf ya, kami melakukan kesalahan gitu. Walaupun memang yang terjadi itu cuma di satu lokasi, tetapi Starbucks memilih keputusan yang bijak untuk menutup semua operasional sementara. 8.000 gerai itu tadi loh, mereka Udah nggak usah menutup bahas itu. semua. Bayangin, mereka menutup padahal kejadiannya cuma di satu lokasi. Itu cuman mereka mengantisipasi dan menunjukkan keseriusan untuk berubah. Oh, berarti satu yang membuat semua yang perbaiki ya. Betul, Iya. agar tidak terjadi kesalahan yang sama nih. Kalau itu aku setuju sih, karena tindakan itu nyata, jauh lebih penting daripada kata-kata. Aku itu lebih suka tuh kenyataan daripada kata-kata manis aja, enggak sih? Orang cuma kata-kata manis. Aku itu cuma sukanya itu langsung kenyataannya aja langsung, bukan sekedar kata-kata kan. Ya, itulah kita sebagai konsumen pasti bijak nih mengkritik dan menganalisis apakah sebuah brand ini memiliki seriusan untuk berubah atau hanya sekedar kata-kata. Nah, dan sampai saat ini kamu tahu nggak sih, Starbucks masih menjadi salah satu jaringan kopi terbesar di dunia tahu. Bayangin dia setelah melakukan itu, itulah aksi nyata yang mereka lakukan sehingga masyarakat ini melihat keseriusannya. Dan kita tahu nggak sih, Starbucks itu masih kopi yang kalau kita mungkin di kalangan kita kayak kopi yang paling bagus lah gitu. Kayak Starbucks pasti orang-orang elit gitu ya kan. Iya. Nah, walaupun begitu Starbucks tidak lagi melakukan diskriminasi. Sebetulnya bukan Starbucks sih, cuman karyawannya. Artinya itu banyak itu konsumen yang akhirnya kembali percaya setelah melihat usaha perusahaan itu berubah. Intinya itu kalau brand itu mau mengakui kesalahan dan berubah dengan kenyataan, masyarakat itu masih bisa memaafkan gak sih? Ya betul. Intinya itu tergantung bagaimana si perusahaan itu menanggapi masalah yang terjadi. Nah, sama nggak sih sama sama kejadian brand studi kasus sebelumnya? Iya betul. Ketika brand itu ingin melakukan yang terbaik juga, ingin memperbaikinya, bukan hanya sekedar main-main, dia akan tetap bisa berkembang gitu.
Nanti aku setuju. Setuju nggak sih? Setuju, gokil Betul sih, nggak gokil. Karena udah kita lihat 2 studi kasus. Berarti aku nggak, intinya kan aku nggak hitam-hitam kali lah Oh, ya. Nanti oke. aku juga takut kayak gitu. Balik lagi, jangan menilai orang dari covernya aja nggak sih? Iya. Ya, jadi itu tadi yang pelajaran bisa mungkin kita ambil. Nah, mungkin selanjutnya kita akan menambahkan 1 studi kasus lagi ya. Ya, satu biar lagi. lebih kenak banget Iya, gitu dengan oke. kenyataannya. Oke. Nah, masuk nih kita studi kasus ketiga ya. Oke, bentar. Oh sekali panas loh. Cuaca Medan, oh tol panas banget. Oke. Nah, pada studi kasus ketiga ini kita ngambil brand Nike. Tahu gak sih Tahu. tentang isu kesejahteraan buruh itu? Nah, kasus terakhir ini datang dari Nike. Ya, kasus ini itu cukup terkenal nggak sih dan sering dibahas sampai sekarang. Tuh, karena kan tau lah ya gimana buruh-buruh sekarang ini. Nah, pada tahun 1990-an lah kayaknya kemarin itu Nike mendapat banyak kritik di mana terikat kondisi kerja di beberapa pabrik pemasok Amerika Asia. Iya, terus itu banyak laporan yang menyeroti nih upah rendah tapi jam kerjanya panjang. Tahu lah ya gimana ya. Dan kondisi kerja itu dianggap kurang layak, tapi masih banyak nggak sih? Banyak banget sampai sekarang, sampai detik ini banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan itu, dimana kayak ya kita harus mengabdi dengan perusahaan dengan perusahaan gimana ya istilahnya, kalau lembur itu nggak digaji, kalau terlambat dipotong gaji. Iya, ada Tuh. juga konten saat ini loh, gajinya 50.000 satu hari. Iya. Terus kopi di kafe-kafe kan mahal Iya, kan, tahu. cuma dapat satu lah ya. Iya, bayangin kerja 1 harian cuma dapat secangkir kopi. Nah, jadi kayak kebutuhannya itu nggak seimbang. Ya, kasus itu masih terjadi lah sampai sekarang di proses, cuman nggak terbuka, kayaknya bukan nggak terbuka tapi udah rahasia umum nggak sih. Saya sampai saat ini masih begini. Saya sudah kurang lebih 23 tahun mengabdi. Dari tahun 2004 sampai sekarang. Saya mulai jadi guru honorer tahun 2004 itu, gaji dihitung 50.000. Sampai 2017 baru gaji saya naik menjadi 100. Tapi kita nggak bisa mencapai hal tersebut kalau guru-guru yang mendidik generasi muda kita nggak mendapatkan upah yang layak. Pengorbanan saya biar sampai masa pensiun saja, karena saya juga mengorbankan untuk mengubah anak bangsa, yaitu murid-murid saya. Banyak yang sekarang tercipta jadi orang baik, tapi saya sampai saat ini masih begini. Akibatnya apa itu? Nah, itu dia, banyak nggak setelah terjadi itu banyak laporan. Nah, betul banget. Nah, jadi akibatnya karena reputasi Nike ini sempat menurun dan banyak konsumen mulai kayak mempertanyakan nih gimana tanggung jawab sosial perusahaan tersebut, karena kita tahu brand ini brand besar kan, masa kayak brand besar sekelas Nike gitu melakukan tindakan tersebut, kayak brand besar aja bisa melakukannya, apalagi brand-brand kecil lain, ya enggak sih? Iya. Sekelas brand besar itu harusnya lebih terstruktur gitu jam kerjanya, dan seharusnya lebih mengikuti undang-undang yang terjadi. Upahnya juga sebanding nggak sih? Ya seharusnya kan kayak orang berpikir, wih dia kerja di brand besar, pasti gajinya worth it lah ya gitu, apalagi kayak uang lemburnya gitu. Tapi tahu nggak, banyak juga perusahaan udah lembur tapi uang lemburnya nggak Banyak banget
banyak banget, tapi giliran nanti kita terlambat 1 menit dipotong gaji, itu bagaimana keadilan dan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan itu, ya enggak sih? Iya. Nah, Menurutku itu menarik sih, karena sekarang itu konsumen tidak hanya melihat kualitas produk. tuh, karena konsumen mereka juga peduli gitu, dimana kita tahu simpatik konsumen itu sangat-sangat besar, ya enggak sih? Iya. Dimana bagaimana produk itu dibuat dan apakah pekerjanya diperlakukan dengan baik gitu, karena itu sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Dimana kalau satu nanti ada yang perusahaan itu melakukan diskriminasi terhadap atau tindakan yang nggak sesuai nih, yang kayak ini tadi, nah itu akan menyebar luas, masyarakat dan konsumen pasti kayak apa sih gitu. Setelah mendapatkan banyak kritik, nah kita melakukan berbagai perubahan gak sih? Apa sih perubahan yang orang itu buat sih? Perubahannya ya, benar, mereka Tunggu. Minum dulu gak sih? Tahu kan? Oke. Nah. Betul banget sih, mereka melakukan banyak perubahan untuk meningkatkan itu. Mereka meningkatkan pengawasan terhadap pabrik pemasok nih. Jadi memperbaiki standar kerja. Jadi diubah lagi nih standar kerjanya dan lebih transparan kepada publik. Tahu nggak sih? Iya, tahu. Kan publik butuh aksi nyata. Nah, betul nih. Jadi brand tersebut kenapa harus melakukan transparansi kepada publik? Bayangin. Nah, karena yang kita tahu dari studi-studi kasus sebelumnya, publik itu butuh aksi nyata dan transparansi. Kalau mereka tidak menyiarkan kepada publik, publik akan masih beranggapan bahwa mereka tidak melaksanakan tanggung jawab sosial mereka. Jadi dengan transparansi kepada publik, publik akan mulai luluh nih dengan aksi mereka. Berarti ini udah diperbaiki ya. Tidak hanya itu, tahu Apa tuh? kalau sebesarnya misalnya brand Nike ini hanya menyiarkan kepada publik dengan angan-angan yang lebih bagus nih kan, Alhamdulillah kenyang. dengan angan-angan yang lebih bagus nih kan, terus ternyata di belakangnya itu nggak terjadi nih. Sistem kerja orang itu masih tetap sistem kerja yang kemarin itu. Berarti cuma pencitraan aja. Nah itu, tapi yang paling uniknya itu tahu nggak sih, konsumen itu nggak sebodoh itu tahu. Iya. Tahu nggak? Pasti konsumen akan mencari informasi dari karyawan-karyawannya. Nah, jadi konsumen itu nggak sesingkat itu bisa dibohong-bohongi, nggak sebodoh itu bisa dibohongi gitu. Pasti kayak sumpama nih, aku kan sebagai konsumen, terus dirimu sebagai pekerja di perusahaan tersebut, pasti aku kan menanyakan, betul nggak sih jam kerja kalian udah kayak gini? Betul nggak sih brand ini sudah bertanggung jawab? Nah, tidak hanya itu, ketika walaupun ini si karyanya ini nggak berani speak up kepada publik karena takut kehilangan pekerjaan, si konsumen ini akan mencari tahu sendiri tanpa si karyawan yang karyawan ini harus speak up ke publik. Akan si konsumen ini akan nanti yang speak up ke publik melalui informasi yang mereka miliki. Iya, tapi kalau aku sendiri karyawannya nge-public ke publik, aku kan kehilangan pekerjaan. Betul, makanya yang kita bilang tadi, konsumen itu juga cerdik gitu dalam melakukan sesuatu untuk simpatik mereka terhadap karyawan-karyawan yang tidak mendapat keadilan. Tuh. Jadi brand ini nggak bisa loh berbohong. Kami sudah melakukan evaluasi, kami sudah melakukan yang terbaik gitu. Kami sudah merubah jadwalnya, tetapi di belakang nggak bisa. Kalau sempat ketahuan
mungkin kalau itu sempat ketahuan mungkin nggak ada kata maaf sih, nggak ada kata maaf. Rugi lah brand ini ya, Mungkin yang- akan bangkrut nggak sih? Iya. Nggak akan ada kata maaf karena mereka serasa bahkan untuk setelah orang ini berkata jujur pun ternyata dikata jujur itu ada kebohongan. Iya, kayak manusia udah dikasih kesempatan nih, dikiranya masih ada kesempatan lain, kayak dikasih hati minta jantung. Betul. Karena gimana ya kalau kita sudah salah, terus kita mengakui kesalahan kita di depan publik, tapi nggak kita lakukan apa yang kita bilang tadi, mungkin masyarakat akan muak dan tidak akan percaya lagi. Karena Allah udah katanya berubah aja pun kemarin nggak berubah, cuman aksi belaka gitu. Itu sih menurutku. Bahkan tahu nggak, Nike itu mulai menerbitkan laporan yang mengenal tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Bagus. Mungkin walaupun membutuhkan waktu yang lama ya mungkin. Iya. Karena kan setelah terjadi itu perlahan-lahan citra Nike baru bisa kembali membaik. Karena nggak segampang itu, karena itu menyangkut tindak sosial gitu. Jadi agak susah mungkin ya bujuk masyarakat untuk percaya kembali. Cuman karena mereka melakukan aksi nyata, transparansi dan laporan itu masih bisa lah. Tapi Nike ini loh, dan sampai sekarang itu tetap menjadi salah satu brand olahraga terbesar di dunia, cowok. Betul. Ini pun masih naik daun orang itu. Ya betul. Mereka lagi naik daunnya juga ya. Iya, karena orang itu mengakui kesalahan orang itu juga, nggak sih? Dan betul kalau kita melihat brand Nike itu brand Nike nih gitu, pasti kayak brand berkelas gitu kan. Betul sih. Dan menurutku kasus ini menunjukkan bahwa membangun kembali kepercayaan masyarakat itu sangat penting. Iya sih, membangun kepercayaan memang sulit. Pasti sulit nggak sih? Karena karena masyarakat itu udah meletakkan kepercayaan, ternyata brand itu kayak gitu. Tapi nih bukan berarti mustahil untuk brand itu memperbaiki kesalahannya ketika mereka bisa melakukannya dengan baik. Simpulannya, brand-brand sebelumnya juga yang telah kita tarik dari kasus-kasus sebelumnya nih, Iya. bahwa ketika sebuah brand itu mengakui kesalahannya, melakukannya berubah dengan sungguh-sungguh, itu kan tetap bisa dimaafkan. Mungkin agak sulit, tapi yang kita bilang tadi bukan berarti mustahil ya. Iya. Ya itu. Ya, aku setuju banget sih. Gokil sih. Tepuk tangan untuk Nike sampai sekarang masih bertahan. Tuh, bukan hanya Nike tapi brand-brand lainnya juga kayak McDonald's dan brand sebelumnya juga. Betul. Orang itu betul-betul melakukan aksi nyata, ingin berubah, dan sebetulnya konsumen itu gampang susah nggak sih untuk dibujuk sebetulnya, kayak cewek ya, plan gitu ya. Tapi karena memang konsumen itu rasa simpatiknya juga besar, jadi hal sekecil apapun dapat disoroti oleh konsumen. Dan itu semua harus dipertimbangkan dari perusahaan ke depannya agar tidak melakukan hal-hal kesalahan lainnya. Kalau terus-terusan nih melakukan kesalahan, brand tersebut udah memperbaiki yang ini tapi melakukan kesalahan yang itu lagi terus-terusan berulang kali, itu menurut kamu gimana sih? Dengan kesalahan yang berbeda mungkin kali ya, tapi selalu terus-terusan, itu menurut kamu gimana sih? Nggak usah diapain lagi sih, biarin bangkrut aja dia. Menurutku konsumen akan lebih nggak percaya lagi kepadanya, dan kayak udah muak juga nggak sih? Ujung-ujungnya juga akan tutup ya, karena ya kita tahu lah gimana. Juga studi kasus ini menarik semua ya. Ya karena semua ini brand-brand global, brand besar gitu loh. Ternyata tidak hanya brand kecil, tetapi brand besar juga sering melakukan kesalahan. Iya nggak sih? Tapi kita kalau udah brand global itu SOP-nya lebih ini nggak sih harusnya? Ternyata masih banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan brand besar nih.
Dari studi kasus ini yang 3, yang menarik yang mana sih? Yang menarik ya, Iya. kayak tiga-tiganya menarik gak sih? Cuman Gokil semua ya. ya, cuman kalau ke Nike ini lebih ke sosialnya gitu, simpatik sosial gitu ya. Kalau ke McDonald's tadi lebih ke untuk kesehatan. Iya. Apa tadi satu lagi brand kita yang kita bahas tadi? Yang pertama yang Starbucks, yang Oh naik. iya. Nah, aku juga cukup ini sama Starbucks ya. Karena ternyata dua brand ini, Starbucks sama Nike ini lebih ke sosial juga ya. Iya, Dampaknya iya. lebih ke sosial juga gitu. Lebih ke sosial. Tapi yang gokil itu nggak masa gara-gara kena kulit hitam Iya, dia, ya betul. ampun. Itulah yang kita bilang tadi bahwa konsumen sesama konsumen atau manusia itu masih memiliki rasa simpatik yang tinggi ya. Jadi kasus itu langsung naik down gitu. Jadi brand langsung menanggapinya agar tidak terjadi lagi, karena brand tahu, bahaya nih kalau udah dampaknya ke sosial gitu. Berarti aku nanti stuntik putih lah ya, biar enggak. Karena gini, orang berpikir seumpamanya aku di posisi dia, Iya. berarti aku juga di kayak gituin dong. Apalagi gitu. yang aku lebih hitam dari yang tadi ya. Nah, gitu. Kena itu dia. kasus. Dan kayak Nike ini, seumpamanya aku di posisi karyawannya, wes kasihan banget dong. gitu. Iya. Jadi dampak sosial itu memang sangat-sangat besar. Tapi ya kembali lagi bagaimana perusahaan itu menanggapinya. Itu sih menurutku. Iya, tapi yang 3 perusahaan ini cepat kali loh pergerakan menanggapinya. Tuh, walaupun yang kita bilang konsumen itu mudah-mudah susah jadi muncul. Iya. Tapi alhamdulillah perlahan-lahan perusahaan ini kembali lagi gitu, bisa melakukan fondasi yang kuat lagi dengan aksi yang lebih bagus lagi. Iya, Itu sih menurutku. Habis. Aku mau beliin. Aku ini apa sih Ya. dari tadi? Oh ya, ini es kelapa nih ya. Oke, lanjut ya, kita lanjut ya pembahasan yang sangat menarik hingga banyak nih apa udah habis ya. Aduh, nggak tahu entah apa. Oke. Ini lagi, Cok. Oke, kita lanjut. Oke, aku setuju karena kalau dari 3 studi kasus ini, kalau kita hanya meminta maaf nih tanpa tindakan, masyarakat itu pasti akan kecewa, meragukan keseriusan perusahaan, nggak sih? Betul. Dimana yang kita juga udah bilang sebelumnya, apalagi sekarang informasi sangat mudah diakses ya. Iya. Dari kejadian kecil di sini bisa menyebar sampai ke ujung dunia, betul nggak sih? Iya, betul. Jadi konsumen bisa melihat apakah perusahaan benar-benar berubah atau hanya ingin memperbaiki citra itu sangat-sangat gampang karena kemudahan akses. Iya. Satu mulut ke satu mulut. Sangat Iya. gampang. Iya. Kan dunia sosmed itu seluruh dunia nggak sih? Iya, makanya kemudahan akses itu. Dan sekarang itu kayak brand global itu ya, brand global kan bukan cuma di Indonesia nih. Iya. Kalau kejadian diskriminasinya itu atau kesalahan yang di Indonesia, Mm. negara lain juga ikut-ikutan tahu. Iya, tahu. Kayak rasa simpati konsumen itu sangat-sangat luar biasa. Berarti FOMO juga banyak lah ya. Banyak banget. Tadi mah kalau brand favoritmu itu melakukan Ya. kesalahan besar, apa sih yang kamu langsung langsung lakukan, berhenti membeli produknya enggak? Aduh, agak gimana gitu ya. Karena kan yang kayak kamu bilang tadi, ini brand favorit kita kan. Iya, brand favorit. Jadi belum tentu sih. Kenapa belum tentu? Karena aku biasanya tuh melihat dulu bagaimana mereka menangani masalah tersebut. Apakah mereka menanganinya dengan baik? Karena gimana ya, kita udah kecintaan banget nih sama satu produk ini. Nggak mungkin kan tiba-tiba kita harus cep gitu, berhenti gitu. Tapi sebagai aku juga konsumen, aku juga pasti ada rasa ilfeel walaupun sesuka apapun dengan brand favorit ini. Contohnya yang kayak
aku suka banget nih sama brand minuman yang aku minum ini. Apa tuh? Oh, jangan disebutin. Nipis. Iya, jangan. Oke, jadi aku suka banget nih sama brand minum yang ini. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, tergantung kesalahannya. Iya. Tergantung kesalahannya. Iya. Kecil atau besar? Ya, oke. Nah, dampaknya bagaimana ke sosial? Dan menurutku, aku kan masih tetap membeli ketika dia menanganinya dengan bagus. Tapi aku juga punya rasa ilfil gitu. Iya. Ketika aku kayak berarti dia nggak peduli nih sama Maaf ya, konsumen. aku ngambil ini tumbler ya. Berarti ini dia nggak peduli nih kepada konsumen. Untuk apa gitu? Jadi mungkin aku akan memberhentikannya ketika dia tidak melakukan perbaikan dengan yang baik. Gitu sih. Kalau kamu gimana nih? Aku Kalau kamu? juga setuju sih dengan sependapat denganmu. Jangan setuju Iya, saja. karena menurutku itu semua orang dan organisasi itu bisa melakukan kesalahan. Kayak mana ya? Semua brand itu bisa melakukan kesalahan. Bukan kayak mana ya? Nggak semua brand itu lurus semua. Tuh. Kalau orang itu mau cepat menanggapi, memperbaikinya, aku tetap di brand favoritku itu sih. Oke, berarti sama ya kayak Iya, aku iya. tadi. Dan mungkin disitulah konsumen mulai kehilangan kepercayaan sepenuhnya ketika brand itu tidak melakukan perbaikan sesuai apa yang mereka ucapkan di publik. Ya enggak Iya sih? sih, iya. Itu enggak sih? Berarti kita sama ya, kita hanya mau kenyataan bukan dengan kata-kata, bukti nyata ya. Tuh, betul banget. Berarti kita sebagai konsumen itu sudah bijak nggak sih? Iya. Bijak dalam apa dulu nih gitu. Karena setiap konsumen itu memiliki simpatik yang besar terhadap sesama konsumen. Iya. Betul. Gokil. Nah, mungkin udah cukup panjang ya pembahasan kita kali ini sampai udah habis nih makanan dan minuman kita. Masih ada ini masih. Oke, jadi mungkin aku ingin satu pertanyaan dari hasil pembahasan kita tadi. Mungkin sebetulnya udah terjawab. Jadi apakah brand global bisa dimaafkan sesuai topik kita tadi? Apakah brand global bisa dimaafkan setelah melakukan kesalahan? Menurutku bisa sih, karena semua tindakannya itu udah kita jelaskan ya. Ya betul, karena kita udah juga lihat ya studi kasus tadi. Udah jangan dibahas lagi tapi studi kasusnya. tapi tidak otomatis loh. Tapi Apa? tidak otomatis. Mereka itu harus mengakui kesalahan dan bertanggung jawab dan membuktikan bahwa mereka itu benar-benar berubah, bukan hanya kata-kata ya guys. Betul. Karena pada akhirnya yang paling penting bukanlah apakah sebuah brand pernah melakukan kesalahan atau tidak. Karena intinya itu bukan berarti brand itu pernah melakukan kesalahan atau tidak. Tetapi itu kayak mana ya? Bagaimana itu mereka belajar dan memperbaiki diri setelah kesalahan itu terjadi. Berarti orang itu introspeksi diri lah ya. Betul sekali Mia. Dan dari ketiga kasus yang telah kita bahas, ketiga kasus yang menarik tersebut, mana ya? Apa tuh apa? Aduh, jadi bilang aja, nggak usah sungkan, jadi bilang gimana aja. gitu ya? Kita bisa melihat bahwa kepercayaan konsumen memang bisa kembali ke perusahaan ketika perusahaan itu menunjukkan komitmen yang nyata. Itu dia, kecuali perusahaan yang gitu ya, gadungan gitu ya, jangan boleh. gitu, nggak boleh. Jadi ya intinya kita sebagai konsumen akan bisa kembali percaya kepada perusahaan dan bisa memaafkan perusahaan ketika mereka betul-betul melakukan aksi nyata untuk berubah. Itu sih menurutku. Perlu kita ingat, kita itu hanya butuh fakta nyata, bukan hanya sekedar Kata-kata. yes, betul. Kami setuju. Kamu setuju nggak? Setuju, Ya, setuju oke. banget sih. Jadi teman-teman,
mungkin mungkin. ketika nanti Mia Iya. udah tamat lulus dapat job nih Iya. mengembangkan semua brand Amin gitu ya Allah, amin. atau membangun brand sendiri Amin ya Allah. yang udah mengglobal nih. Amin. Ada rencana nggak sih? Ada. Tapi kita nggak usah spill ya, takutnya Oke. nanti. Intinya dari sini Mia kita bisa belajar ketika Mia nanti udah bisa sanggup membangun sebuah brand, bahwa Mia juga manusia kan. Bukan nabi, Bos. Bukan betul. Pasti bisa melakukan, setiap manusia Iya, pasti iya. melakukan kesalahan. Iya, Jadi, tapi yang intinya itu kalau kesalahannya itu bisa berubah, kalau dia nggak berubah nggak iya, bisa dimaafkan betul. lah ya. Jadi pesan di sini Mia yang bisa kita ambil kalau Mia nanti membangun suatu brand yang udah mengglobal gitu, udah besar, kalau melakukan kesalahan tolong diakui ya Mia. Iya, langsung Jangan ku akui, langsung ku perbaiki sampai yang mana ya? 85.000 apa tadi? Iya, gerai Ditutup langsung kan. hanya untuk pelatihan. Gara-gara satu cabang yang Ya, buat kesalahan kan. betul. Semua kena tindakannya. Ya, dia tidak hanya untuk di gerai yang melakukan kesalahan itu. Betul, Jadi betul. Mia juga udah bisa lah ya nanti untuk mengantisipasi terjadinya kebangkrutan karena kesalahan. Jangan langsung bilang bangkrut. Oh, iya. Belum mulai usaha udah mau bilang bangkrut. Betul. Iya. Jadi bisa lah ya nanti saya sebagai manajernya atau bos Telepon CEO. aja. Oke, Halo oke. bos, bilang aja nanti langsung kenal. Jadi itu tadi yang bisa kita ambil ya. Ah, Jadi kita harus melakukan tindakan yang nyata. yes, betul. Tuh. Ya kan nanti Mia udah membangun brand besar, terus melakukan kesalahan, tolong diakui kesalahannya. Tolong Tadi diperbaiki. kukira kamu mendoakannya ya Allah, ternyata kamu berikan nasihat kepada aku. Iya. Intinya kau doakan dulu aku lah ya. Baik, semoga Mia dapat membangun brand yang Amin. besar, rezekinya juga lancar ya Amin. teman-teman, dan menjadi pemimpin yang bijak. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu Oke, dia. tapi aku selalu juga mendoakanmu. Oke, kita doakan lagi. Oke. Nanti kalau kamu buat kesalahan, tapi kau harus mengakuinya ya. Ya, pasti. Jangan mencari celah untuk membuatkan kebenaran dari brandmu itu Ya, ya. karena mentang-mentang kita cewek bukan berarti selalu benar ya. Ya, betul. Semoga si Rahma jadi ibu bos Amin. muda Amin. dan brandnya terkenal di luar Oke. di luar sana lah yang nggak tahu. Intinya Oke. intinya bukan berarti kalau kita cewek itu selalu benar ya, mentang-mentang nanti kan aku cewek aku benar gitu. Nggak boleh ya teman-teman. Nah, pembahasan tadi menarik banget kan. Betul, Dari betul, yang betul. awal aku bilang menarik, tapi sampai sekarang menarik kan. Nggak ada yang nggak menarik kan. Tuh. Nah, semoga dari diskusi ini kita bisa menjadi lebih memahami ya bahwa sebuah kesalahan tidak selalu menjadi akhir bagi sebuah brand. Iya. Kalau selama mereka mau bertanggung jawab nih, selama mau, kecuali orang itu tidak mau dan berubah menjadi lebih baik, berarti kita itu harus mempertahankan brand itu. Oke, itu dia tadi teman-teman. Aku Rahma. Dan aku Mia. Sampai jumpa kembali. Terima Bye-bye. kasih.